Halo teman-teman, masih mengulas series Donghua Shaolin, di mana kemarin kita sudah membahas momen ketika Tang San bergabung ke Akademi Sri Lanka dan bertemu guru serta teman-teman barunya. Jadi bagi kalian yang belum menonton bagian pertama dan keduanya, saya menyarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar tidak gagal paham dalam mengikuti pembahasan kali ini. Namun sebelum mulai, seperti biasa saya akan memberikan spoiler warning bagi kalian yang belum pernah menyaksikannya secara langsung, karena pasti konten kali ini akan mengandung banyak spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita mulai. Setelah Tang San berhasil lulus dari ujian masuk Akademi Sri Lanka bersama beberapa siswa baru lainnya, kini akademi tersebut memiliki total sebanyak 7 siswa. Di antaranya adalah Tang San, Xiaowu, Ning Rongrong, Suying, Dai Mubai, Oishike, dan Mang Hojun. Untuk latihan pertamanya, Pak Kepala Akademi Flander mengajak mereka pergi ke kota Sauto untuk mengikuti sebuah arena pertarungan bagi para Master Roh. Menurutnya sebuah latihan yang sangat bagus untuk memberikan pengalaman bertarung yang sesungguhnya. Dalam arena pertarungan, satu kemenangan akan memberikan 1 poin, satu kekalahan pengurangan 1 poin, dan jika berhasil mengumpulkan 100 poin maka baru akan mendapatkan lencana tembaga. Flander berpesan agar para siswa mendapatkan minimal lencana perak sebelum kelulusan akademi. Kemudian ia memerintahkan Dai Mubai untuk mengantar mereka melakukan pendaftaran. Dai Mubai menambahkan bahwa terdapat 8 lencana dari yang terendah sampai yang tertinggi, yaitu lencana besi, lencana tembaga, lencana perak, lencana emas, lencana ungu, lencana permata, lencana rubi, dan lencana berlian. Pada awalnya Xiaowu menganggap mudah tantangan tersebut karena lencana perak hanya berada di urutan ketiga. Namun Dai Mubai membantah hal tersebut karena sejak dulu saat ia masih berada di level 29 sampai sekarang, tercatat ia hanya menang sebanyak 29 kali dan kalah 27 kali. Jadi selama ini ia hanya berhasil mengumpulkan total 2 poin saja. Di tempat ini banyak jenis pertarungan yang bisa dipilih, seperti pertarungan 1 lawan 1, 2 lawan 2, maupun 3 lawan 3. Selain mendaftar dalam pertarungan 1 lawan 1, bersama Xiaowu, Tang San membentuk tim 2 orang untuk mengikuti pertarungan 2 lawan 2. Singkat cerita, setelah mendaftar, Xiaowu menjadi yang pertama kali maju melawan seorang pria besar berotot yang sepertinya sangat kuat. Jelas pada awalnya dengan tubuhnya yang mungil, semua penonton meremehkannya. Namun Xiaowu di luar dugaan ternyata dengan mudah bisa mengalahkan lawannya tersebut. Pertarungan berikutnya adalah Tang San melawan Suying. Itu karena pemilihan peserta yang random, secara kebetulan ia mendapatkan lawan dari teman akademinya sendiri. Setelah wasit memberikan aba-aba, Tang San pun langsung menyerang menggunakan rumput biru peraknya untuk berusaha menangkap Suying. Akan tetapi Suying yang basically adalah petarung yang sangat mengandalkan kecepatan, bisa dengan mudah menghindari satu persatu kejaran tali akar milik Tang San. Di beberapa kesempatan Suying juga berusaha mencari celah untuk mendekati Tang San. Sementara menanggapi hal itu, Tang San masih bisa bertahan menggunakan mata iblis ungu guna mengimbangi kecepatan dari Suying. Masih terus berupaya menjaga jarak, ia mulai mengubah pola serangannya dengan menciptakan sebuah sangkar untuk mengatasi pergerakan Suying yang begitu cepat. Sayangnya Suying tak memperhitungkan bahwa ini bukan sekedar sangkar yang digunakan untuk membatasinya, melainkan upaya Tang San untuk memperluas jangkauan serangan agar ia bisa melancarkan serangan dari udara. Alhasil Suying pun tak cukup kuat untuk bisa meloloskan diri sehingga Tang San lah yang keluar sebagai pemenangnya. Pertarungan selanjutnya adalah pertarungan 2 lawan 2 antara tim Wusan, Xiaowu, Tang San melawan tim Besi Darah, yaitu 2 pria bersaudara dengan masing-masing senjata palu besar. Dengan chemistry yang bagus, Xiaowu maju sebagai penyerang sementara Tang San bertugas melindunginya dan berusaha mengontrol jalannya pertarungan. Namun jelas tak semudah itu. Menurut Tang San, serangan palu mereka mirip dengan miliknya, hanya saja tidak lebih kuat tetapi pergerakan ayunannya yang jauh lebih cepat, yang bahkan tak sanggup ia tahan menggunakan rumput biru peraknya. Namun ternyata serangan-serangan Tang San ia gunakan untuk menyebarkan benih dari skill keduanya, yaitu rotan hantu. Tumbuhan parasit tersebut dapat mengikat lawan dan menyebarkan racun untuk membatasi pergerakan mereka. Pertarungan masih berlanjut. Secara kompak mereka menggunakan skill ketiganya, yaitu lemparan palu kembar yang dapat melacak dan mengejar targetnya. Tang San yang berusaha menyelamatkan Xiaowu tak cukup kuat sehingga ia terpental jatuh. Hal ini membuat Xiaowu sangat emosi dan langsung menyerang mereka dengan senjata jarum rahasia yang bisa membunuh lawannya dalam sekejap.
Namun Tang San justru menghalau serangan mematikan tersebut karena bagaimanapun juga ini hanyalah sebuah pertandingan. Mengingat tenaga yang sudah terkuras habis ditambah racun Tang San yang semakin menyebar ke seluruh tubuh, mereka pun mengaku kalah sehingga dengan ini Tang San pun mendapatkan kemenangan keduanya. Sekembalinya ke akademi, Dai Mumbai terlibat cekcok dengan putri klan Cahaya Kibau yakni Ning Rongrong. Terdengar sikap angkuh Ning Rongrong yang terus-menerus memprovokasinya dan merendahkan akademi Sri Lanka. Hal ini membuat Dai Mumbai sangat kesal dan emosi sehingga ia terpaksa menggunakan cara kekerasan tanpa memperdulikan status Ning Rongrong. Beruntung seketika itu juga Tang San datang dan berhasil menenangkannya. Namun kejadian itu tak membuat Ning Rongrong jera dan justru meminta Tang San agar membantunya menghabisi Dai Mumbai dengan imbalan 100.000 koin emas. Jelas Tang San menolaknya. Ia menjelaskan bahwa tak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang dan kekuatan. Ia pun menyarankan agar Ning Rongrong keluar saja dari akademi karena menurutnya tempat ini sama sekali tidak cocok untuk Ning Rongrong. Bahkan Oishiki yang jelas-jelas menyukai Ning Rongrong pun juga berpikiran sama. Ia lantas menyarankan supaya Ning Rongrong pergi karena mustahil di sini ia bisa mendapatkan teman dengan sikap yang sedemikian angkuh. Keesokan harinya, semua murid kembali dikumpulkan untuk menerima latihan. Namun Oishiki yang datang terlambat memasang wajah yang begitu gembira karena ternyata pagi ini ia telah mencapai level 30. Semuanya pun mengucapkan selamat. Pak Kepala Akademi Flander memerintahkan semua murid besok pergi ke hutan Shindu, versi lain dari hutan berburu, untuk membantu mencarikan cincin siluman roh ketiga untuk Oishiki, di bawah bimbingan dari Guru Zhao. Masih nyambung dengan Oishiki, latihan hari ini adalah memakan sosis penambah stamina dari skill roh pelindung milik Oishiki, dengan alasan agar tubuh mereka bisa terbiasa dan beradaptasi saat nanti berada di medan pertempuran yang sesungguhnya. Diperlihatkan semuanya merasa jijik dan tidak menyukainya. Namun di luar dugaan, Ning Roro secara sukarela maju untuk menjadi murid pertama yang akan melakukannya. Ternyata ucapan dari Tang San dan Oishiki sebelumnya cukup membuatnya merenung semalaman dan menyesali sikap angkuhnya selama ini. Besoknya, Guru Zhao menghampiri semua murid yang sudah menunggunya untuk pergi ke hutan Shindu dalam rangka mencarikan cincin siluman roh ketiga untuk Oishiki. Ia kemudian meminta Dai Mumbai agar menjadi ketua tim dalam misi tersebut. Dai Mumbai lalu menyampaikan formasi kerjasama tim di mana Tang San akan berada di garis depan, tepat di belakangnya dua tipe support, Xiaowu dan Mang Hojun diberikan tugas untuk menjaga sisi kiri dan sisi kanan, sementara dirinya akan mengambil alih area belakang. Setelah seharian tak menemui siluman roh yang cocok untuk Oishiki, mereka memutuskan untuk singgah di sebuah warung makan di dekat sana. Namun suasana yang tenang seketika rusak pasca kedatangan sekelompok anak yang diketahui berasal dari Akademi Changhui. Dai Mumbai menceritakan bahwa Akademi Changhui merupakan akademi yang cukup terkenal, tetapi sebenarnya muridnya tak begitu kuat dan cenderung lebih menonjolkan sifat angkuhnya. Bisik-bisik itu terdengar sampai di telinga murid Akademi Changhui sehingga dibuatlah sebuah rencana untuk mengerjai para murid Sri Lanka. Seorang anak kemudian berjalan ke arah mereka dan secara sengaja menyenggol pelayan yang tengah membawa makanan. Menyaksikan hal itu, semua murid pun dibuat emosi dan menanyakan mereka ini sebenarnya berasal dari akademi mana. Namun Dai Mumbai justru meledek mereka dengan mengatakan bahwa kalian tidak layak untuk mengetahuinya. Jelas hal itu membuat mereka semakin marah dan serentak maju untuk menyerang. Sementara pihak Dai Mumbai cukup Xiaowu sajalah yang turun tangan memberi pelajaran mereka semua. Tuan yang semakin memanas memaksa guru dari Akademi Changhui untuk turun tangan. Dia adalah seorang master roh pemilik kekuatan roh pelindung jenis hewan penyu hitam yang telah mencapai level 50. Dia kemudian menanyakan di manakah guru mereka. Namun pihak Sri Lanka kembali meledeknya dengan mengatakan kalau ia juga tak layak untuk mengetahui hal itu. Dan jika mau bertarung mereka saja sudah lebih dari cukup. Sampai ketika mereka nyaris bentrok, pemilik restoran pun meminta jika mereka ingin berkelahi maka jangan dilakukan di dalam warungnya. Sebelum keluar, Tang San menyusun sebuah strategi karena pasti tak akan mudah menghadapi Master Roh yang sudah berada di level 50. Menurutnya jenis roh pelindung penyu hitam adalah jenis kekuatan dengan durability yang sangat tinggi namun tidak memiliki damage yang besar. Singkat cerita, pertarungan mereka pun dimulai yang dimeriahkan oleh sorakan para murid Akademi Changhui. Serangan pertama dimulai dari skill pukulan gelombang udara dari Dai Mumbai.
disertai tembakan api Mang Hojun di sisi kanan dan didukung oleh rumput biru perak milik Tang San untuk membatasi pergerakan lawannya. Setelah tertangkap, Mang Hojun kembali mendapatkan aba-aba dari Tang San untuk membakar habis guru Chang Hui dengan teknik semburan Phoenix api bersuhu tinggi. Sayangnya perkiraan Tang San tak sepenuhnya benar. Guru Akademi Chang Hui memiliki skill serangan nafas dingin yang luapannya sanggup membekukan udara dalam sekejap. Su Ying yang mencoba mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan jarak dekat justru tangannya terjebak dalam kubah es. Beruntung dengan refleks Dai Mube segera mendekat untuk menghancurkan kubah tersebut. Dilanjutkan dengan Tang San yang kembali berusaha mengikat lawan, dikombinasikan dengan api Mang Hojun. Dai Mube yang sempat terpengaruh provokasi mengambil resiko untuk menyerang yang mengakibatkan radang dingin di tubuhnya semakin parah. Sementara itu, Mang Hojun kembali beraksi dengan semburan Phoenix api untuk menghalau serangan nafas es yang mengarah langsung ke Dai Mube, sehingga terjadilah bentrokan antara dua elemen yang saling bertolak belakang. Saat pertarungan telah mencapai puncaknya, Guru Zhou datang menyela dan menyuruh semua siswanya agar segera kembali ke penginapan. Namun Guru Akademi Chang Hui yang masih tak terima meminta para murid Sri Lanka untuk meminta maaf karena telah merendahkan akademinya. Akan tetapi Guru Zhou mengatakan bahwa tak perlu ada yang meminta maaf. Ia malah mempertegas bahwa Akademi Chang Hui memanglah akademi yang cukup terkenal, namun keangkuhannya hanya bisa menindas orang-orang yang lebih lemah saja. Pertarungan pun kembali dilanjutkan dengan Guru Zhou yang menggantikan para murid Akademi Sri Lanka. Dalam sekejap ia bisa menghajar habis-habisan Guru Akademi Chang Hui, bahkan tanpa melibatkan kekuatan roh pelindungnya. Setelah pertarungan itu, Guru Zhou kembali menemui para muridnya dan mengatakan bahwa nanti ia akan memberikan latihan spesial untuk menghadapi sampah seperti itu. Di pagi harinya, di bawah bimbingan dari Guru Zhou, para murid Akademi Sri Lanka diajak jauh masuk ke dalam hutan Sindhu. Ia menjelaskan bahwa hutan Sindhu berbeda dari hutan-hutan yang dipelihara oleh kebanyakan kerajaan karena hutan ini masih sangat liar dan siluman-siluman roh yang ada juga sangatlah buas. Ia menyarankan kepada semuanya agar tetap berada di dekatnya dan tidak mengusik siluman roh tanpa perintahnya jika tidak ingin mati sia-sia, terutama Oishike dan Ning Rongrong. Ketika Dai Mube memimpin dan membukakan jalan, Tang San menyarankan agar tak sembarangan membunuh siluman roh muda agar ekosistem tetap terjaga. Di samping itu, bau darah yang ditinggalkan bisa memicu kedatangan siluman roh yang jauh lebih kuat. Setelah cukup lama mencari, mereka akhirnya merasakan hawa keberadaan dari seekor siluman roh yang cukup kuat. Su Ying pun diperintahkan untuk memeriksanya dan berhasil mendapati seekor siluman roh berjenis burung terbang berusia 1500 tahun yang akan sangat cocok digunakan sebagai cincin roh ketiga Oishike. Lantas mereka pun bekerja sama untuk memburu makhluk tersebut. Berdasarkan analisis Tang San, siluman ini tak memiliki serangan fisik yang terlalu kuat. Ia hanya mengandalkan kecepatan tinggi untuk menangkap mangsa lalu melilitnya. Cara paling efektif untuk memburunya adalah dengan menekannya menggunakan Phoenix api Mang Hojun, sementara yang lain bersiap untuk menutup jalan agar siluman tidak bisa melarikan diri. Guru Zhou lalu menyerahkan tim di bawah kepemimpinan Tang San karena luasnya pengetahuan mengenai kekuatan dan kelemahan siluman roh. Perburuan berlangsung cukup sengit. Su Ying dan Dai Mube yang diperkuat dengan skill Ning Rongrong berhasil menekan siluman roh tersebut. Siluman yang ingin melarikan diri melalui jalur udara pun juga berhasil dicegah oleh Tang San menggunakan sangkar tumbuhan yang sangat besar. Namun saat Oishike hendak mengeksekusinya, ular itu melepaskan serangan yang beruntung berhasil dibelokkan oleh Tang San. Setelah jatuh ke darat, langsung disambut oleh sambaran api Mang Hojun, dilanjutkan dengan serangan beruntun dari Guru Zhou yang mampu melumpuhkannya. Guru Zhou lantas segera menyuruh Oishike untuk mengambil cincin rohnya, akan tetapi tiba-tiba datang seorang nenek bersama cucunya yang mengklaim bahwa siluman roh ular terbang adalah miliknya yang akan menjadi cincin roh ketiga untuk cucunya. Hal itu karena ialah yang pertama kali menemukannya, dibuktikan dengan serangan tongkat yang ia goreskan ke perut siluman tersebut. Menanggapi hal itu, Guru Zhou tidak bertindak gegabah karena nenek itu merupakan salah satu senior master roh yang bernama Cao Tianxiang. Di dunia persilatan ia merupakan master roh yang sangat disegani. Bersama pasangannya yakni bangsawan naga Mengsu, mereka menjadi duo maut terkuat yang dikatakan mampu menandingi seorang master roh bergelar Douluo. Walaupun begitu, Guru Zhou masih bersikeras untuk menolak memberikan siluman roh tersebut. Ia beralasan meski Cao Tianxiang yang menemukannya terlebih dahulu, namun ialah yang berhasil menangkapnya. Sampai akhirnya diputuskan untuk menggunakan hukum master roh guna menyelesaikan permasalahan ini. Hukum itu menyatakan bahwa sesama master roh harus saling bertarung demi memperebutkan siluman roh, sehingga Oishike ditantang untuk menghadapi cucunya yang bernama Meng Yiran, master roh level 30.
Namun Guruzo menolak mengingat muridnya merupakan Masro bertipe support. Mendengar hal itu, tiba-tiba dari belakang Tangsan maju dan menyatakan bahwa ia bersedia mewakili Oishiki untuk bertarung melawan Hiran. Sang nenek pun sepakat karena mengetahui kalau Tangsan masih berada satu level lebih rendah dari cucunya, terlebih lagi roh pelindungnya hanyalah rumput biru perak. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai. Diremehkan di awal menjadi keuntungan bagi Tangsan untuk bisa melancarkan serangan kejutan. Namun Hiran ternyata juga tidak selemah itu. Berkat roh pelindung ularnya, ia dengan mudah bisa meloloskan diri dari perangkap tali akar milik Tangsan. Bahkan racun pelumpuh yang ia gunakan juga sama sekali tak berpengaruh, karena basically kekuatan ular milik Hiran juga beracun. Merupakan sebuah cara yang sangat efektif untuk melawan racun dengan racun. Menggunakan senjata tombak beracun, ia kemudian melancarkan serangan balasan. Tidak begitu cepat, namun cukup merepotkan karena jumlahnya yang lumayan banyak. Tangsan pun berusaha mendekat dan berhasil menghentikan serangan tersebut yang dikendalikan oleh tongkat ular milik Hiran. Mulailah mereka membenturkan energi roh yang saling berusaha menekan satu sama lain. Setelah cukup lama saling menekan, pertarungan itu pun akhirnya dimenangkan oleh Tangsan sehingga hak milik atas lemah roh ular terbang kini diserahkan kepada Oishiki. Nah, itulah ulasan plot cerita dari Donghua Soulen pada episode 18-23. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas di kesempatan kali ini. Kalau kalian punya pandangan lain atau detail menarik lain yang saya lewatkan, silahkan bebas menulisnya di kolom komentar ya.